warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat database menggunakan CRUD PHP MySQL. Nah, untuk yang pertama itu kita cek terlebih dahulu examnya dengan cara memanggil. Kita cek terlebih dahulu, kita aktifkan Apache dan MySQL-nya jadi star ya. Setelah itu kita coba panggil di Google Chrome yaitu localhost. Nah, di sini jadi untuk examnya sudah aktif. Kita ke phpMyAdmin. Oke, setelah kita masuk ke phpMyAdmin, kita klik yang struktur, terus kita ubah namanya, kita masukkan namanya. Di sini kita memakai T organisasi siswa. Kemudian untuk jumlah kolomnya itu menyesuaikan. Di sini kita memakai 5 kolom ya. Kemudian klik go dan seperti ini tampilannya. Kita akan masukkan yang pertama itu kita masukkan NIS, dan untuk yang kedua itu kita masukkan nama. Ketiga itu kita masukkan alamat, dan keempat itu kita masukkan nomor HP, dan yang terakhir itu kita masukkan organisasi. Untuk tipenya itu sendiri, NIS itu kita pakai Percher, dengan panjangnya itu kita 10. Nama juga sama, kita menggunakan Percher. Untuk panjangnya kita menggunakan 50. Untuk alamat juga kita menggunakan teks ya. Dan untuk panjangnya itu sekitar 50. Dan untuk nomor HP itu kita menggunakan Percher, dan yang panjang itu 15. Untuk organisasi juga kita menggunakan Percher. Untuk panjangnya yaitu 50. Maaf, untuk panjangnya itu kita 20 saja ya, agar tidak terlalu kepanjangan. Setelah itu kita akan merubah strong ini-nya menjadi myISAM. Kemudian kita simpan, tunggu. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk NIS itu kita kasih primary atau kita kunci. Nah, di sini oke. Nah, untuk NIS itu sudah terkunci. Oke, kita akan langsung mulai pengkodingan. Kita langsung masuk saja pada Notepad. Untuk yang pertama itu kita akan menggunakan kode koneksi. Nah, karena untuk kode koneksi itu sudah ada, maka kita akan langsung mengcopy-nya saja. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Nah, sudah ada untuk yang koneksi.php. Kita langsung copy saja dan kita langsung pastekan di notepad. Sudah dipaste. Setelah itu kita save as ya, terus kita simpan di xxsum, kemudian htdocs. Nah, setelah itu kita simpan pada nama file yang sudah kita siapkan, yaitu pdw ini. Nah, untuk nama filenya sendiri itu tergantung teman-temannya, dan di sini kita save-nya sebagai kita beri nama koneksi.php. Nah, ini sudah disimpan. Kemudian kita merubah di bagian baris ke-5 di bagian db nama itu kita ganti menjadi db siswa. Kemudian kita buat baru di notepad. Yang pertama itu kita php, kemudian pagar view.php. Nah, mungkin untuk coding yang selanjutnya itu di sini kita akan bahas coding view.php ya, dan teman-teman semua bisa melihat langsung pada layar ya untuk coding dari view itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan save pada folder yang sama seperti folder sebelumnya kita men-save yang koneksi. Nah, di sini juga kita menamainya itu view.php, dan seperti ini tampilan ketika sudah di save. Dan kita akan coba panggil terlebih dahulu apakah sudah benar atau ada salah. Kita balik lagi ke Google Chrome untuk memanggilnya, yaitu localhost garis miring, kemudian masukkan nama folder tempat kita menyimpan tadi file view-nya sendiri. Kita simpan di pdw ini, terus kemudian garis miring lagi, baru view.php. Kita enter saja langsung. Oke, dan seperti ini tampilannya. Berarti kita sudah berhasil untuk view itu sendiri dan koneksi, karena tampilan ketika kita membangun itu kosong, berarti bisa dikatakan kita sudah berhasil. Setelah itu kita akan melanjutkan pengkodingan pada view.php. Kita kembali lagi pada notepad. Oke, maaf, sebelum kita melanjutkan pengkodingan untuk view.php, kita akan mencoba membuat datanya terlebih dahulu. Kita masuk ke menu tambahkan. Nah, kemudian di sini sudah ada tampilan yang kita buat tadi di awal. Nah, untuk datanya sendiri itu kita bisa buat dua langsung, tapi di sini saya akan membuat satu terlebih dahulu. Nah, untuk mesin itu terserah ya teman-teman menggunakan siapa. Dan di sini kita misalkan di sini itu 268.945 atas nama dia Kristiani dengan alamat Kuningan. Nanti untuk alamatnya itu juga terserah ya, ini hanya untuk contoh, dan nomor HP-nya itu 08 ya, di sini nomornya itu Ngarang saja. Untuk organisasinya itu kita menggunakan organisasi Merpati Putih. Nah, seperti yang saya bilang di awal, itu bebas ya, untuk teman-teman bisa langsung input data 2 ataupun satu-satu. Setelah itu langsung dikirim saja, dan ini tampilan berhasilnya seperti tadi. Nah, kita langsung lanjut aja, kita masukkan data yang kedua. Nah, untuk memasukkannya sendiri itu
yang sama seperti di awal. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, untuk tampilannya itu sama seperti di awal ya. Seperti ini tampilannya. Setelah itu kita langsung masuk dan melanjutkan pengkodingan pada notepad. Kita langsung saja buka notepadnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah include kita enter terlebih dahulu. Kita masukkan kode $SQL sama dengan, nah setelah sama dengan ini tuh teman-teman bisa masukkan yang T-organisiswa itu, tapi untuk namanya itu tergantung penamaan dari teman-teman semua. Di sini kita penamaannya yaitu T-organisasi siswa. Untuk memastikannya kita buka terlebih dahulu dari PHP MyAdmin ya yang sudah kita buat. Nah, ternyata benar itu ada from T-organisasi siswa. Kita tinggal paste saja di sini. Kemudian lanjut pengkodean, enter dolar hasil sama dengan dolar count query buka kurung dolar buka kurung SQL tutup kurung lagi. Kemudian di akhir kita pakai tanda titik koma ya, jangan sampai terlewatkan. Kemudian kita lanjut ke pengkodingan. Untuk pengkodingan sendiri bisa teman-teman lihat ya.
Oke, untuk kode setelah TR itu kita akan karena kita di awal menggunakan 5 kolom, otomatis untuk kode setelah TR juga di situ kita akan ada 5 kode. Yang pertama yaitu kode untuk NIS, nama, alamat, nomor HP, dan yang terakhir itu organisasi. Nah, kita langsung saja copy saja terlebih dahulu untuk awalannya agar memudahkan kita untuk tidak mengetiknya satu persatu. Jadi kita copy saja. Oke, dilanjut.
Oke, untuk pengkodean itu sudah selesai. Kita akan coba panggil kembali ke Google Chrome. Yang pertama itu kita localhost, kemudian garis miring, nama folder kita menyimpan itu view.php, dan seperti ini tampilan untuk view.php. Setelah itu kita kembali lagi ke Notepad. Ada beberapa yang perlu dirubah dan ditambahkan. Oke, setelah baris ke-8 itu kita enter lagi. Kita ada yang perlu ditambahkan, yaitu spasi href sama dengan from underscore input dot php, kemudian tutup kurung siku lagi, tambah dot data, kemudian diakhiri dengan dalam kurung siku itu garis miring A. Kemudian kita kembali lagi ke localhost, ke Google Chrome. Kita akan menceknya. Kita tinggal refresh saja. Nah, ketika kita mengklik tambah data itu masih belum berfungsi. Jadi di sini pasti ada salah dan kita akan tambahkan new tab lagi. Kita kembali pada kode yang view.php. Ada beberapa bagian yang akan di copy itu dari baris ke-8 sampai dengan baris ke-12 itu akan dipakai untuk pengkodean berikutnya. Nah, sudah dipastikan di sini, bisa teman-teman lihat ya. Oke, dan untuk baris ketiga itu kita rubah menjadi echo from method sama dengan tanda petik 1 post, petik 1 lagi action underscore, itu harusnya target underscore input dot php, tanda petik 1 lagi, kemudian kurung siku, Oke, untuk proses pengkodean selanjutnya bisa teman-teman lihat sendiri pada layar. Seperti ini proses dari pengkodean untuk kode setelah view.
Oke, ini hasil akhir dari kodenya. Kemudian kita akan save as. Nah, sudah kita simpan di folder yang sama seperti kode sebelumnya. Nah, di sini kita akan menamakannya yaitu form dot underscore input dot php. Kemudian kita save dan kita kembali lagi ke Chrome untuk melihat apakah sudah berhasil atau belum. Nah, kita refresh terlebih dahulu. Dan tadi seperti itulah tampilannya. Kemudian kita kembali lagi pada Notepad. Kita new tab lagi. Di sini kita akan masuk pada coding selanjutnya. Nah, itu codingnya juga sama seperti kode-kode awal lagi. Kita tetap include koneksi.php terlebih dahulu. Dan untuk proses pengkodingannya, nah teman-teman bisa lihat sendiri ya pada layar.
Nah, ini sudah selesai. Kita sama seperti awal, yaitu men-save-nya di folder yang sama juga. Di sini kita menamainya sebagai target_input.php. Kemudian kita save dan kita kembali lagi ke Google Chrome untuk memastikan apakah berhasil atau tidak. Nah, seperti ini tampilannya. Kita isi nama terlebih dahulu, isi data terlebih dahulu, itu bebas, asal tidak boleh sama dengan data yang sudah kita buat. Nah, seperti ini tampilannya sudah ada 3 ya, karena di awal kita membuatnya hanya 2 dan di sini sudah ada penambahan data 1. Jadi dikatakan ini berhasil, bisa. Selanjutnya kita lanjut pada proses pengkodean yang berikutnya. Dan untuk pengkodeannya bisa teman-teman lihat ya. Nah, untuk coding ini sendiri itu untuk mengaktifkan hapus pada data yang kita buat. Nah, proses pengkodingannya ini, penulisan kodenya seperti ini. Oke, seperti biasa setelah selesai kita langsung save as saja pada folder yang sama. Oke, di sini kita menamainya hapus.php. Oke, save. Kemudian kita kembali ke Google Chrome untuk melihat ya apakah berhasil atau tidak. Oke, seperti ini ya tampilan awalnya. Oke, kita kembali lagi ke Notepad. Kita lanjut
proses pengkodean yang berikutnya. Di sini kita akan menuliskan kode untuk prompt edit ya. Bisa kita lihat, kita simak bersama-sama seperti apa dan kode apa saja yang digunakan untuk prompt edit itu sendiri.
Oke, seperti biasa kita save terlebih dahulu pada folder yang sama, dan kita namakan ini yaitu from_edit.php ya. Kalau yang awal itu from_input.php. Nah, kalau yang ini itu untuk mengedit data yang sudah ada. Oke, seperti ini ya. Kita langsung coba cek di Google Chrome-nya apakah berhasil atau tidak, atau masih ada yang error pada kodenya. Oke, seperti ini tampilan awalnya. Kita coba, karena kita tadi di awal tidak mencoba hapusnya, kita coba terlebih dahulu. Nah, ternyata perintah berhasil ya. Kita langsung coba klik edit. Nah, di sini ternyata terdapat error di bagian baris ketiga. Kita kembali lagi ke Notepad, kita cari di mana letak salahnya, yaitu di baris ketiga. Nah, kita coba lihat. Ternyata ada salah di bagian listnya, kita perbaiki terlebih dahulu. Oke, kita refresh, kita coba lagi, klik. Nah, ternyata sudah berhasil. Di sini kita coba edit di bagian alamat ya. Nanti untuk editnya terserah. Oh, ternyata masih belum jalan, masih ada kesalahan juga. Oh, ternyata kita kurang memasukkan kode selanjutnya nih, yaitu kode target.edit. Nah, kita bisa lihat sama-sama proses penulisan kodenya. Nah, untuk kode ini sendiri itu tidak jauh berbeda dengan kode target input ya. Hanya beberapa yang perlu dirubah. Jadi seperti ini tampilannya ya. Kita langsung coba lagi. Kita klik edit. Nah, sini kita coba ganti alamatnya menjadi Majalengka. Kita update data. Nah, ternyata masih ada yang salah, Besti. Kita ada salah di bagian baris 4, 5, 6, dan 7. Oke, kita cek terlebih dahulu pada kodenya salah apanya. Oke, kita sudah di Notepad, kita cek
apanya yang salah? Oke. Oke, kita akan coba lagi karena tadi sudah lihat kodenya, dan seperti ini tampilan akhirnya. Berhasil untuk pendataan dari organisasi siswa. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.